fixed cost-nya itu dianggap operating expense. Nah, kemarin sempat kita bahas bahwa salah satu penggunaan direct costing adalah untuk kepentingan internal ya, adalah dalam rangka profit planning gitu ya. Jadi direct costing digunakan untuk profit planning, perencanaan dalam menentukan profit, terutama profit jangka pendek, short run. Nah, tools yang digunakan salah satunya adalah ini yang sekarang akan kita bahas, yaitu cost volume profit analysis atau CVV analysis ya, CVV. Ini orang Sunda susah juga ya nyebut V ya. CVV analysis lah, cost volume profit analysis. Teman-teman sudah mengerjakan soalnya yang P26 dan P28, mungkin sudah sedikit mengenal ya, tapi nggak apa-apa, nanti akan kita bahas dari sisi konsep dan perhitungannya. Oke, sebelum saya menjelaskan, mungkin sharing dulu nih teman-teman yang sudah dibaca atau yang sudah dipelajari, apa sih CVV analysis? Apa sih cost volume profit analysis itu? Oke, ada yang mau share? Silahkan, siapa? Apa sih CVV analysis itu? Saya, Pak. Ya, Anastasia. Gimana, Anastasia? CVP itu analisis hubungan antara cost, volume, dan profit, Pak. Hubungan antara cost, volume, dan profit. Iya betul, kan namanya juga cost volume profit analysis. Tapi untuk apa gitu ya? Dari hubungan itu apa yang dicari? Ada banyak gitu, Pak, nggak tahu, ada total revenue, ada contribution margin, ada 19 rumus gitu. Ini ada untuk merencanakan atau mengestimasi laba dengan melakukan pengelolaan atas cost of product dan quantity sold. Ya, jadi walaupun banyak perhitungannya, betul Anastasia, terima kasih ya. Jadi intinya analisis yang menyediakan hubungan antara cost, volume itu maksudnya volume produk gitu ya, berapa produk yang harus dijual, dan profit yang kita rencanakan gitu ya, untuk menentukan profit, untuk menentukan berapa yang harus kita jual, berapa yang harus kita produksi agar mendapat untung tersebut gitu ya. Nah, cost volume profit ini dia perhitungannya menggunakan menggunakan pendekatan direct costing. Karena ini untuk short run ya, jadi digunakannya juga untuk short run. Jadi ada beberapa asumsi gitu. Ada beberapa asumsi. Jadi namanya analisis ini tidak bisa mengakomodasi semuanya, tapi analisis ini untuk merencanakan profit dalam jangka pendek gitu ya. Jadi ada beberapa asumsi, nanti kita lihat. Oke, makasih Anastasia sharingnya. Saya coba share ya. Ya. Oke, kelihatan ya? Ya. Ya, ini teman-teman, cost volume profit analysis itu apa sih? Nah, di slide juga, di buku juga sudah ada. Jadi CVV analysis ini adalah tool analisis di mana banyak manajer itu menggunakannya untuk memahami bagaimana profit dapat berubah seiring dengan perubahan unit yang dijual, perubahan variable cost, perubahan fixed cost, dan juga perubahan harga jualnya. Nah, jadi dengan menggunakan direct costing, melalui cost volume profit analysis ini kita bisa tahu profit itu bisa berubah kalau unit yang dijualnya berubah, atau variable cost-nya berubah, fixed cost-nya berubah, atau selling price-nya berubah. Di rumusnya kalau teman-teman perhatikan kan bisa kelihatan gitu ya alurnya. Apalagi kalau yang yang paham matematika, dari sisi persamaan matematika bisa kelihatan ya. Oke, Salsa, kenapa Salsa? Maaf Pak, atas nama Eka, tadi keluar Pak, minta tolong di ACC katanya. Iya. Oke, makasih Salsa. Kita lanjut ya.
CVV analysis ini menyediakan informasi tadi betul hubungan antara selling price, jadi harga jualnya berapa, variable cost, fixed cost, dan produk atau campuran produk. Nah, nanti kita akan lihat baik produknya cuma satu gitu ya. Kalau produknya satu, perhitungannya seperti apa. Kemudian kalau produk yang campuran, perhitungannya seperti apa. Nah, dengan tujuan akhirnya untuk menentukan to determine level tertentu dari profit, level yang diharapkan, tingkat profit yang diharapkan gitu ya. Jadi dengan perhitungan, dengan melihat hubungan antara variable cost, fixed cost, unit yang dijual sama harga jual, nah itu kita bisa melakukan analisis, bisa menimbang-nimbang berapa yang harus kita jual untuk menentukan profit tertentu. Jadi dengan perhitungan ini bisa kelihatan. Nah, beberapa istilah mungkin yang perlu diingat oleh teman-teman dalam cost volume profit analysis ini. Pertama, break even point, BEP. BEP ya kalau orang Sunda ya. Teman-teman sudah paham lah ya, sudah sering dengar. Break even point itu intinya adalah kita tidak untung, tidak rugi gitu ya. Jadi kita jual produk di mana hasil penjualan kita ya bisa menutup semua pembiayaan. Tapi juga kita tidak dapat profit gitu ya. Jadi plus lah istilahnya. Break even point, titik di mana biaya dan revenue adalah sama. Jadi hasil penjualan sama dengan biayanya. Dalam arti profitnya 0. Nah, jadi ini di titik penjualan berapa kita bisa menutup seluruh biaya kita. Itu disebut break even point. Nah, break even point ini digunakan ada break even analysis untuk menentukan level penjualan dan campuran produk yang diperlukan untuk merecover, untuk menutup semua biaya yang dibutuhkan selama periode itu. Jadi dengan break even point, kalau kita tahu break even point-nya ya kita bisa tahu dalam sampai penjualan berapa sih kita bisa menutup seluruh biaya kita, sederhananya gitu. Tanpa adanya profit ya, belum ada profit tapi intinya bisa menutup seluruh biaya. Itu yang dimaksud dengan break even point. Kemudian margin of safety. Margin of safety mengindikasikan berapa banyak sales, berapa banyak penjualan bisa berkurang dari level yang ditarget gitu ya sebelum perusahaan mengalami kerugian. Gitu ya. Nah, ini titiknya margin of safety ini terkait erat dengan break even point. Break even point tadi kan penjualan di mana revenue kita nanti menutup cost-nya gitu ya. Revenue kita menutup cost-nya tapi kita nggak dapat untung juga. Nah, margin of safety adalah seberapa jauh kita bisa mengurangi penjualan dari target kita sebelum perusahaan itu rugi. Perusahaan rugi itu kalau titik penjualannya di bawah titik penjualan break even point gitu ya. Kalau break even point dia tidak untung tidak rugi kan tadi ya. Tapi kalau penjualannya di bawah break even point itu udah pasti sudah dipastikan rugi. Kenapa? Karena penjualannya, revenue-nya itu tidak bisa menutup biaya yang dikeluarkan. Nah, titik antara target penjualan kita misalnya 4 juta dengan harapan profit 500.000 gitu. Break even point-nya katakanlah 3 juta, penjualan di titik 3 juta. Nah, selisih antara titik penjualan yang ditargetkan dengan break even point, titik break even point, itu yang disebut dengan margin of safety. Berarti margin of safety-nya adalah 4 juta dikurangi 3 juta, 1 juta gitu ya. Margin of safety. Ingat sekali lagi, kalau break even point-nya di titik 3 juta, sementara target penjualan kita untuk mendapatkan profit tertentu itu adalah 4 juta, berarti margin of safety kita adalah 4 juta dikurangi 3 juta sejuta. Nanti perhitungannya di belakang. Kemudian istilah yang penting lain adalah contribution margin. Nah, ini yang kita pelajari di kemarin ya. Jadi yang digunakan untuk CVV analysis adalah contribution margin, bukan gross profit. Sederhananya adalah revenue dikurangi variable cost, total variable cost ya, penjualan dikurangi total variable cost. Kemudian contribution margin per unit, itu unit selling price dikurangi unit variable cost, atau contribution margin dibagi
number of units sold, jumlah yang dijual. Itu contribution margin per unit. Jadi intinya contribution margin dibagi jumlah unitnya. Kemudian ada lagi contribution margin ratio atau CM ya biasanya disingkatnya. Yaitu contribution margin per sales dollar. Kalau contribution margin per unit tadi contribution margin per jumlah unit yang dijual. Kalau contribution margin ratio biasanya juga di beberapa buku disebutnya contribution margin percentage, itu adalah contribution margin per sales dollar. Jadi porsi dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutup biaya fixed cost dan menyediakan profit. Nah, ini istilah-istilah yang teman-teman harus paham, bukan hanya dari pengertiannya ya, dari sisi konsepnya. Nanti kita akan bahas di perhitungannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ya, langsung interupsi ya. Pak. Oke, silahkan sebelum ke perhitungan. Ya, saya Gisno Bernata, absen 2, Pak. Saya masih bingung yang contribution margin ratio ini, Pak, tadi. Contribution margin per sales dollar. Nah, itu kan tadi katanya contribution margin yang tersedia untuk setiap dolar penjualan gitu, Pak, ya. Ya. Nah, itu saya gimana, Pak? Ini kok ada muncul lagi porsi dari dolar penjualan yang tersedia untuk menutup fixed cost dan menyediakan profit, itu masih nggak paham, Pak. Siap. Seperti apa gitu ya. Oke, makasih ya, Gis. Iya, terima kasih, Pak. Pertama, contribution margin per sales dolarnya paham nggak ya? Jadi kalau misalnya contribution marginnya 0,5 atau 0,4 lah. Ingat di awal contribution margin itu kan sales dikurangi variable cost. Ya. Oke, sampai situ paham ya? Sales dikurangi variable cost. Nah, contribution margin berarti belum memasukkan unsur fixed cost. Iya. Ya, dia baru sales dikurangi variable cost gitu ya. Nah, contribution margin per sales dollar berarti dari $1 itu, katakanlah $1 ya, dari $1 itu berapa contribution marginnya? Kalau dia 0,6 misalnya contribution marginnya, berarti variable cost-nya berapa? Contribution margin 0,6 per satu. Berarti Ya, variable cost-nya berapa? Variable cost-nya? Oh, variable cost-nya dari berapa tadi, Pak? Dari 1, katakanlah penjualannya $1. Gitu, 0,4 kan? Oke, paham ya? Contribution margin 0,6 berarti setiap $1 penjualan itu variable cost-nya adalah 0,4-nya. Betul ya? Iya. Oke. Nah, itu contribution margin per unit biasanya kalau gitu ya. Nah, dari 0,6 contribution margin ini, dari 0,6 contribution margin ini, dia bisa kita gunakan, bisa perusahaan gunakan satu untuk menutupi biaya fix. Iya. Oke, kemudian sisanya itulah untung atau profitnya. Iya. Gross, ya. Nah, itulah yang gitu ya. Ya, itulah yang dimaksud porsi dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutup fixed cost dan menyediakan profit. Oh, berarti contribution margin ratio ini bukan berbentuk rasio kayak rasio yang kita tahu kayak di manajemen keuangan gitu ya, Pak. Jadi ya memang ya, agak beda, betul. Memang hasil dari pengurangan sales dikurangi total variable cost aja gitu, Pak ya. Ya, tapi dia dibagi sales-nya. Dia contribution margin cuman dibagi sales-nya gitu. Jadi jadi percentage lah. Mungkin rasio bikin bingung percentage lah. Jadi berarti contribution margin percentage dari sales dolarnya. Sales dolar itu berarti maksudnya sales revenue-nya gitu apa? Sales quantity-nya, Pak? Penjualan. Sales revenue ya? Oh iya. Oke, makasih, Pak. Oke, nanti mungkin lebih paham di perhitungannya ya. Ya, siap. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau mau bertanya langsung aja interupsi, nggak apa-apa. Nah, CVV Analysis Foundational Assumption. Tadi ini namanya juga tool analysis ya, analysis tool. Jadi ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang namanya juga alat itu ya pasti ada kelemahannya ya. Tapi
Intinya alat ini kita bisa gunakan untuk analisis dengan beberapa asumsi. Pertama, kita harus secara tepat membedakan atau memisahkan fix dari variable cost. Makanya di pertemuan pertama kita di tengah semester kedua ini adalah kemarin ya, bagaimana memisahkan unsur fixed cost dan variable cost dalam semi variable cost. Karena akan digunakan di CVP analysis. Jadi asumsi yang pertama adalah biaya itu harus clear, mana yang fixed cost dan mana yang variable cost. Ingat karena yang kita gunakan tadi contribution margin. Contribution margin itu kan sales dikurangi variable cost. Gitu ya. Jadi kita harus clear tuh. Kalau ada biaya-biaya yang sifatnya semi variable ya kita harus pisahkan dengan menggunakan 3 metode yang kemarin. Nanti kalau di soal kalau agak digabung biasanya gitu tuh. CVP analysis, kemudian ada semi variable cost. Nah, harus dipisahkan dulu nih semi variable cost itu berapa yang fixed cost-nya, kemudian berapa yang variable cost-nya. Kemudian, asumsi berikutnya, perubahan di produksi atau penjualan adalah satu-satunya penyebab untuk cost and revenue changes gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar ilmu ekonomi ya ceteris paribus lah. Anggapannya yang mempengaruhi perubahan di produksi dan sales volume itu hanya biaya dan penjualan. Jadi faktor-faktor lain dikesampingkan gitu. Padahal kan dalam prakteknya yang mempengaruhi produksi itu bukan hanya biaya dan target penjualan kita gitu ya. Ada faktor-faktor lain yang terkait gitu. Kemudian total cost terdiri atas fixed cost dan variable cost, tadi harus jelas pembedaannya. Kemudian revenue dan biaya dapat digambarkan dalam fungsi linear. Jadi dalam garis lurus. Dalam garis revenue and cost itu dapat digambarkan dalam satu persamaan garis lurus dia straight line gitu. Jadi hubungannya clear gitu ya, cost-nya berapa, revenue-nya berapa. Kemudian biaya penjualan, variable cost per unit dan fixed cost itu diketahui dan konstan, tidak ada banyak perubahan. Kemudian dalam beberapa kasus itu hanya dia single produk gitu yang kita analisis, jadi produk yang dijualnya satu. Tapi jika produk yang dijualnya banyak, maka proporsinya konstan gitu ya. Jadi 1:3, 1:2. Di soal P28 kan dijelaskan juga ya, misalnya 1:3, 1:2. Jadi asumsinya proporsinya konstan kalau multiple produk yang digunakan. Kemudian time value of money itu diabaikan dulu. Di perhitungan ini diabaikan. Nah, jadi ini beberapa asumsi, jadi tidak semua bisa CVP analysis ini bisa digunakan dalam semua kondisi. Tidak. Jadi ini ada asumsi-asumsi yang mendasarinya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke perhitungannya. Teman-teman juga sudah gunakan ya. Kalau kita lihat lumayan ribet ya. Jadi ini kalau kita lihat akhirnya kan, kalau kita lihat akhirnya saja, rumusnya adalah ini gitu ya. Untuk break even point adalah F1 kurang P. Atau mana sebentar. F ditambah profit dibagi 1 kurang P gitu ya. Tapi mungkin kita kalau teman-teman biar paham konsepnya dari awal, rumus itu dapatnya dari mana sih gitu ya. Coba teman-teman kita perhatikan lagi. Ingat, profit itu benar ya, profit itu adalah total revenue dikurangi total variable cost dikurangi total fixed cost, atau sederhananya total revenue dikurangi biaya gitulah, itulah namanya profit gitu ya. Profit revenue dikurangi biaya. Sementara biaya itu kita bagi dua, biaya variabel dan biaya fix. Gitu ya. Jadi total revenue profit itu adalah total revenue dikurangi total variable cost dikurangi total fixed cost. Berarti kalau kita mau tahu total revenue ya. Jadi penjualan kita atau total penjualan kita berarti total cost ditambah profit. Sederhananya gitu ya. Total cost ditambah profit. Total cost itu ada dua, total revenue, total variable cost ditambah total fixed cost ditambah profit, itulah total revenue kita. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, total revenue kita tuliskan R, fixed cost, total fixed cost kita tuliskan F, kemudian
total variable cost kita turunkan menjadi rumus variable cost per dolar dikali sales revenue. P-nya ini kita anggap kita menggunakan persentase gitu ya. Tapi intinya kan total fixed cost ditambah total variable cost ditambah profit. Profit ini katakanlah ininya V gitu ya, besarannya V. Nah, yang total variable cost kita turunkan menjadi V kali R, di mana R itu revenue, sementara V itu adalah percentage dari variable cost per sales revenue, gitu ya. V dikali R, total variable cost per sales. Nah, dari rumus ini kemudian kita bisa turunkan R sama dengan F tambah VR ditambah V. Berarti R kurangi VR sama dengan F tambah V. R1 kurang V sama dengan F tambah V, hingga akhirnya dapat rumus R total revenue. Total revenue itu adalah total fixed cost ditambah profit yang kita rencanakan, V dibagi 1 dikurangi V. 1 kurangi V inilah yang disebut dengan contribution margin per sales dollar atau contribution margin ratio. Itu ya. Jadi total fixed cost ditambah profit dibagi 1 kurangi variable cost per sales dollar, per sales dollar. 1 kurangi V. Jadi cara bacanya adalah kalau kita mau mendapatkan profit sebesar V dengan nilai fixed cost sebesar F dan contribution margin ratio atau variable cost per unit sebesar V, maka total penjualannya harus R. Itu cara bacanya ya. Nanti kita lihat di contohnya. Nah, tadi kan F ditambah V dibagi 1 dikurangi V. Jika profitnya 0, itu tadi yang disebut dengan break even point. Jadi tidak ada profit. Rumusnya adalah total penjualan di titik break even point, rumusnya adalah F dibagi 1 kurangi V. Jadi profitnya 0, jadi F saja ya, F tambah 0 gitulah. Jadi F dibagi 1 dikurangi V. Contribution margin per sales dollar itu sama dengan contribution margin ratio, bagian dari tiap dolar penjualan untuk menutup fixed cost dan menghasilkan laba. Tadi yang saya jelaskan untuk pertanyaannya Agis gitu ya. Oke, ilustrasinya sederhana. Contoh, total sales revenue 6 juta, gitu ya. Total fixed cost-nya 1.600.000. Total variable cost-nya adalah 3.600.000. Sales price per unitnya 400, kemudian variable cost per unitnya 240. Maka total penjualan pada titik break even point adalah F dibagi 1 dikurangi V. F itu total fixed cost 1.600.000 dibagi 1 variable cost per dollar value-nya adalah variable cost-nya 3.600.000, kemudian sales-nya 6 juta, jadi 3.600.000 per 6 juta. Ingat tadi V-nya itu kan variable cost per sales dollar. Berarti 3 juta, variable cost-nya diketahui 3.600.000 dibagi 6 juta. Atau variable cost per unit dibagi sales price per unit. 240 dibagi 400. Maka 3.600.000 per 6 juta atau 240 per 400 kan dapatnya 0,6. Berarti 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Berarti titik penjualan break even point adalah 1.600.000 dibagi 0,4 sama dengan 4 juta. Gitu ya. Jadi dengan data ini, titik penjualan berapa, dia tidak untung, tapi dia juga tidak rugi. Di titik penjualan 4 juta. Titik penjualan 4 juta itu berapa unit yang terjual? Berarti 4 juta dibagi 400, sales price-nya berarti dalam titik 10.000 unit. Jadi cara bacanya adalah titik penjualan ketika break even point, berapa titik penjualan agar kita mencapai break even point.
Dalam arti tidak untung, tidak rugi gitu ya. Yaitu ketika penjualannya 4 juta. 4 juta itu berapa unit yang dijual? Berarti 4 juta dibagi sales price-nya dapat 10.000 unit. Gitu ya cara bacanya. Itu tadi menentukan total revenue di titik break even point. Terus kalau kita menginginkan profit 400.000, jadi kita merencanakan profitnya 400.000. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus saja, F ditambah profit dibagi contribution margin ratio tadi, 1 dikurangi P. 1.600.000 ditambah 400.000 dibagi 1 dikurangi 0,6 ya, 3.600.000 dibagi 6 juta tadi, dapat 2 juta dibagi 0,40. Berarti titik penjualan agar kita mendapatkan profit 400.000 adalah 5 juta. 5 juta itu untuk berapa unit? Tinggal 5 juta dibagi sales per unitnya 400, berarti kita harus menjual 12.500 unit. Kita bandingkan ya, agar kita break even point tadi kita harus menjual 10.000 unit. Untuk dapat untung 400.000, kita harus menjual 12.500 unit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Angel ya? Iya, Pak. Pak, kalau misalnya perusahaan itu memproduksi dan menjual lebih dari satu jenis produk, itu analisisnya dilakukan secara terpisah atau gimana, Pak? Pak. Makasih Angel. Ya, udah loncat ya. Nanti kita akan bahas khusus itu ya. Nanti kita akan bahas itu. Ini kita yang menjual satu jenis produk dulu ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Makasih, Pak. Oke, masih mudah ya dari sisi hitungan. Atau ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk menentukan, di sini kan rumus yang awal di ilustrasinya adalah kita mau menentukan titik penjualannya berapa. Setelah tahu titik penjualannya berapa, tinggal dibagi selling price-nya, kita dapat unit terjualnya. Nah, sebenarnya ada rumus untuk menentukan berapa unit yang terjualnya. Jadi rumus langsung gitu ya. Yaitu dengan, nah ini, dengan sama sebenarnya perhitungannya atau turunannya dari awal, dari R sama dengan F ditambah V kali R ditambah V. Nah, cuman R ini kita bagi lagi nih. R ini kan total revenue itu kan total quantity, total jumlah unit yang terjual dikali harga per unitnya, gitu ya. Nah, sementara variable cost-nya itu adalah jumlah unit yang terjual dikali variable cost per unit. Kalau yang di atas kan ini variable cost per sales dollar, kalau ini variable cost per unit, itu. Jadi jangan terbalik ya. Kalau untuk menentukan total sales-nya, R atau total revenue-nya, variable cost-nya di sini rumusnya menggunakan variable cost per sales dollar. Tapi kalau kita mau menggunakan rumus yang ini, di mana R itu kita pecah menjadi jumlah unit yang dijual dikali harga jual per unit, maka variable cost-nya di sini variable cost per unit dikali jumlah unit yang terjual. Jadi C dikali Q ditambah V, ininya tetap. Nah, dari rumus ini diturunkan, akhirnya dapat jumlah unit yang terjual, rumusnya adalah total fixed cost-nya tetap, ditambah profit yang diinginkan, dibagi P dikurangi C, di mana P ini adalah harga jual per unit, sementara C ini adalah variable cost per unit. Oke, nah P dikurangi C inilah yang disebut dengan contribution margin per unit. Oke, kalau yang tadi, yang sebelumnya kan contribution margin ratio, dalam arti contribution margin per sales dollar. Kalau P dikurangi C ini disebut dengan contribution margin per unit. Jadi untuk menentukan jumlah unit, rumusnya adalah F, total fixed cost ditambah target profitnya dibagi contribution margin per unit. Harga jual per unit dikurangi variable cost per unit.
Oke, nah ini contoh perhitungannya atau ilustrasi penggunaannya. Dengan menggunakan data sebelumnya, berapa jumlah unit yang harus dijual untuk kita mencapai titik break even point. Berarti rumusnya adalah total fixed cost dibagi contribution margin per unit. 1.600.000 dibagi 400 dikurangi 240 dapatnya 10.000 unit. Kemudian kalau kita merencanakan profit 400.000, berarti jumlah unit yang harus dijual F ditambah target profitnya dibagi P kurangi C, contribution margin per unitnya, maka dapat 1.600.000 tambah 400.000 dibagi 400 kurangi 240, maka hasilnya 12.500. Jadi sama ya. Jadi ini perhitungan. Kalau yang tadi perhitungan untuk mencari berapa total penjualannya untuk mendapatkan break even ataupun untuk mendapatkan profit tertentu. Kalau ini rumus untuk mendapatkan berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mendapatkan break even dan atau untuk mendapatkan target profit tertentu. Oke, teman-teman tinggal masukkan. Yang penting teman-teman bisa mengidentifikasi dulu ya mana total fixed cost-nya, berapa profit yang diinginkan ataupun break even, kemudian berapa variable cost per sales dollarnya kalau untuk menentukan target penjualan, dan berapa variable cost per unitnya misalnya. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi itu, kemudian tinggal masukkan ke rumus, maka dapatlah angkanya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nih, waktunya juga udah mulai habis ya. Nanti kita istirahat dulu. Setelah ini mungkin kita akan bahas yang soal P26 dulu ya. Siapa yang mengerjakan kemarin? Saya Pak Alida. Alida ya, nanti siapin kita coba jelaskan soal yang P26 sebelum kita masuk ke yang multiple produk di P28. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita gabung lagi ke Zoom sambil istirahat sebentar. Oke. Berapa titik penjualan untuk kita mendapat titik penjualan di break even, di titik break even atau untuk mendapatkan profit tertentu dan menentukan jumlah produk yang harus dijual untuk kita mendapatkan break even dan mendapatkan profit tertentu. Oke, kalau teman-teman lihat di chart break even chartnya di buku ya, di buku juga ada. Nah, ini ada konvensional break even chart, kemudian ada break even chart with fixed cost plotted above variable cost. Yang di sebelah kanan itu ada contribution marginnya. Nah, teman-teman sudah tahu kan di grafiknya dulu total cost, garis total cost adalah garis yang ini ya. Total cost adalah garis yang ini. Ini menunjukkan total variable cost ditambah total fixed cost. Ini total fixed cost-nya. Ini total fixed cost-nya. Ini adalah total cost-nya. Gabungan fixed cost dengan variable cost-nya. Nah, sementara ini, yang garis lurus, ini yang sebut, ini total revenue-nya. Karena asumsinya tadi, total revenue itu, dia bisa digambarkan dengan straight line. Ini titik penjualannya berapa, ini titik biayanya berapa gitu ya. Nah, titik pertemuan antara total revenue dengan total cost, yang ini ya, inilah yang disebut dengan break even point. Yang ini ya. Jadi break even point-nya adalah titik di mana total cost-nya ini 4.000 itu sama dengan total revenue-nya 4.000. Nah, jadi area di atas break even point itulah area profitnya. Ini area profitnya. Ini contohnya adalah target penjualannya adalah $5.000. Ini kan $5.000 ya target penjualannya. Nah, karena dia berada di atas biayanya,
maka ini ada profit sebesar $1.000. Bukan profit $1.000 ya, maksudnya di sini ada perbedaan penjualan. Jadi kalau di sini dia penjualannya 4.000, dia break even point. Kalau dia 5.000, dia dapat untung 400.000 ya, berapa kemarin di atas ya? Saya lupa. Nah, titik kalau kita menentukan profit ini katakanlah di titik 5.000, kemudian break even point-nya di titik 4.000 penjualan. Nah, selisih antara 5.000 dan 4.000 inilah yang disebut dengan margin of safety. Adalah berapa total dia turun sebelum dia mengalami kerugian. Karena titik di bawah break even point inilah disebut dengan titik kerugian. Kenapa? Karena total revenue-nya ini berada di bawah total cost-nya. Maka di sini titik di bawah ini, penjualan di bawah break even point ini adalah rugi gitu ya, loss ya. Nah, di sebelah kanan ini dengan konsep contribution margin. Di sini ada garis variable cost. Kalau di sini kan nggak ada variable cost-nya, nggak kelihatan ya. Yang ada cuma fixed cost dengan total cost. Nah, kalau ini adalah variable cost, yang ini adalah nilai variable cost, garis variable cost, yang ini garis total cost. Total cost tetap ada dengan menambahkan fixed cost-nya gitu ya. Nah, sementara revenue-nya tetap garis yang lurus ini. Nah, break even point-nya dia sama di sini 4 juta. Cuma di sini ada kelihatan contribution margin-nya. Gitu ya. Nah, selisih antara sales, ini kan sales ya, total revenue, dengan total variable cost, inilah yang disebut dengan contribution margin. Jadi garis yang ini adalah contribution margin. Ininya tetap break even point-nya di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Oke, kita lihat ke soal P26. P26, siapa yang akan menjelaskan? Pak, mau bertanya bentar terkait grafik tadi, Pak. Oh, boleh, silakan. Kalau kita lihat dari yang grafik yang kanan itu, buat cari fixed cost-nya itu berarti dari contribution margin dikurangin apa ya, Pak? Fixed cost-nya adalah ini nih, titik fixed cost-nya ini. Garis fixed cost-nya ya. Berarti yang tetap dari yang total cost ya, Pak? Betul, yang lihatnya kita total cost. Jadi intinya ini mau membedakan kalau yang grafik sebelah kiri kan dia total cost dengan total fixed cost. Gitu ya. Kalau yang sebelah kanan total cost dengan total variable cost. Ini yang contribution margin. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi intinya adalah di break even point-nya ya, di titik pertemuan antara penjualan dengan biaya. Ya, di atas titik break even point, nah itulah mulai titik profit. Gitu ya. Kalau di bawah ya dia mulai titik loss gitu. Baik, Pak. Oke. Kita coba lihat yang bentar. P26 ya. Oke, silakan dijelaskan sedikit. Siapa tadi kemarin yang kebagian tuh? Iya, Pak. Saya Alida. Oh, Alida, Pak. ya Alida. Oke. Dari awal ya, Pak. Ya, soalnya dulu ada ini yang diminta apa, mungkin nggak perlu detail, tapi ini yang diminta apa, terus cara pengerjaannya gimana? Oke.
Nah, di soal itu kan udah disajikan tuh total variable cost, total fixed cost-nya. Nah, di yang pertama kita disuruh mencari berapa unit yang kita butuhkan untuk bisa mencapai titik impas dengan harga jualnya yang $38,5. Jadi kalau di situ saya buatnya rumusnya TFC bagi contribution margin per unit, Pak. Itu tuh diturunin dari karena dia titik impas kan kontribusi margin itu jadinya TFC aja. Kalau misalkan dia nggak titik impas berarti harus ditambah profit. Jadi dari situ tuh bisa diturunin CM itu kan kontribusi margin per unit kali Q saat BEP. Makanya Q BEP-nya kita bisa cari TFC bagi kontribusi margin per unit. Nah, kontribusi margin per unitnya itu bisa kita cari dari $38,5 tadi dikaliin 5.000 karena 5.000 itu yang kita jual menghasilkan 192.500 dikurangi dengan total variable cost-nya dari DM, DL, variabel FOH dan variabel beban administratif dan pemasaran itu jumlahnya 130. Nah, dapatnya 62.500. Nah, karena dijual 5.000 kita bagiin lagi 62.500 bagi 5.000 menghasilkan 12,5, itulah kontribusi margin per unitnya. Saya pakai rumusnya gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan konsepnya betul. Oke, lanjut. Ya. Jadi bisa dicari Q-nya 36.000, 45.000 bagi 12,5. Itu 36.000 ya? Coba cek lagi. Berapa 45.000 dibagi 12,5? 3.600, Pak, maaf. Aduh, ini udah minus 5 nih. Salah. Jadi berapa? 3.600. 3.600 ya, bukan 36.000 ya. Maaf, ya. Pak. Iya. Oke, terus? Terus yang nomor 2, itu kita disuruh mencari jumlah unit yang mau kita jual untuk menghasilkan laba 18.000 sama harga jualnya $40. Nah, kalau saya gunain rumusnya itu ini tuh dari yang rumus dari yang sebelah kiri rumus dari buku, Pak. Di sini juga sih yang sebelah kanan. Tapi yang lebih ngerti itu yang sebelah kanan ini, Pak. Jadi dari total revenue sama dengan total fixed cost tambah total variable cost tambah profit. Nah, dari situ bisa kita cari Q-nya. Karena harga jualnya tadi udah diketahui 40, maka 40 kali Q sama dengan 45.000 ditambah 18.000 laba yang udah diketahui sama total fixed cost-nya karena Q-nya belum diketahui maka 26 kali Q. 26 dari 130.000 dibagi 5.000 yang di soal. Jadi hasilnya Q-nya yang untuk menghasilkan laba 18.000 itu ada 4.500. Oke. Terakhir? Yang terakhir, kita cari harga yang akan kita kenakan untuk setiap unitnya untuk mencapai laba 20%. Sama kayak rumus yang tadi itu kita di sini cari harganya. Kalau yang tadi nyari Q-nya, maka 5.000X kali 5.000 kali sama dengan 5.000 kali 26 itu total variable cost-nya ditambah 45.000 itu total fixed cost-nya ditambah dengan labanya karena 20% dari penjualan maka 20% kali 5.000X.
nanti dapat 4.000 X sama dengan 175.000, X-nya jadi 43 atau harga jual per unitnya $43,75. Itu 5.000 X itu apa? 5.000 X tuh penjual 5.000 unit yang dijual dikali dengan harga jual, total revenue, Pak. Jadi total revenue ya itu maksudnya, itu total revenue kan? Betul. Iya. Terus 5.000 kali 26 itu apa? Total variable cost. Total variable cost. Total variable cost itu 45.000, Pak. Oh, 45 itu. Kira-kira. Iya. Itu total fixed cost. Apa? Total fixed cost. Total fixed cost ditambah profit. Profitnya adalah 20% dari total revenue. Nah, total revenue-nya kan tadi 5.000 X ya. Iya, 5.000 X. Berarti 20% dari 5.000 X berarti 0,2 kali 5.000 X. Mungkin untuk memperjelas saja. Artinya dapat X-nya 43,75 unit. Oke, makasih Alida. Cuma tadi aja ya yang 36.000 ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, teman-teman. Ya, makasih Alida. Ini contoh perhitungannya ya. Ini masih simpel untuk satu produk. Nah, intinya kalau nanti teman-teman ada soal seperti ini, pertama pisahkan dulu atau kita identifikasi dulu berapa total fixed cost, berapa total variable cost. Jadi kita pisahkan unsur variable cost dan fixed cost-nya. Gitu ya, kita pisahkan. Kemudian kita identifikasi lagi apa yang ada. Apakah price per unitnya, kemudian variable cost per unitnya, dan seterusnya. Jadi kita identifikasi. Tapi biasanya yang pertama perlu dibedakan adalah mana fixed cost, mana variable cost-nya. Kemudian yang kedua, nah teman-teman harus paham konsepnya. Mungkin kalau sekedar rumus kan kita tinggal masukin. Tapi kalau paham konsepnya, tadi yang disampaikan Alida, saya lebih senang menggunakan perhitungan yang sebelah kanan ya. Misalnya yang ini. Kalau ini kan rumus di bukunya. Rumus itu, karena sebenarnya kan rumus itu dari sini juga ya. Rumus itu kan dari sebelah kanan juga sebenarnya. Cuman dari sisi persamaan matematika artinya dipermudah jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman lebih paham lagi, kalau nanti soalnya dibulak-balik, misalnya soal yang nomor 3 ya, ini kan yang ditanya price-nya ya. Price-nya berapa sih agar kita dapat untung? Nah, untungnya ternyata profitnya tidak disebutkan, tapi profitnya adalah 0,2% dari sales, 0,3% dari, atau misalnya 0,3% dari total fixed cost dan total variable cost. Itu bisa juga ya, nanti soalnya mungkin dibolak-balik. Jadi teman-teman harus paham. Contoh misalnya ini yang nomor 1, yang nomor 2 yang dia minta adalah QBP-nya, jumlah unit yang dijualnya. Berapa jumlah unit yang harus dijual agar dia break even. Kemudian yang kedua kan berapa unit yang harus dijual agar dia bisa untung. Berapa unit yang dijual untuk memproduksi untung 18.000 dengan harga jual $40 per unit. Jadi ada beberapa informasi. Kalau kita sudah tahu ya kita masukkan rumus, misalnya untuk yang nomor 1, QBFV dia total fixed cost dibagi contribution margin per unit. Contribution margin per unitnya kan bisa dihitung seperti ini, yang disampaikan oleh Alida, atau mungkin karena price-nya kan udah ada ya yang ini ya, yang nomor 1 price-nya adalah 38,5. Ya udah, karena yang ditanya QBFV contribution margin per unit adalah per unit dikurangi variable cost per unit. Price per unitnya 8,5, tinggal kita cari variable cost per unitnya. Di sini variable cost-nya 130.000, sementara unit yang diproduksi di atas diketahui 5.000. Berarti variable cost per unitnya adalah 26 ya, yang ini. 26. Sehingga contribution margin per unit adalah 38,5 dikurangi 26 dapat 12,5, akhirnya dapat 3.100. Caranya silakan saja langsung turun atau di seperti ini dulu juga silakan, yang penting secara konseptual. Yang nomor 2 juga yang ditanya adalah Q, berapa jumlah unit yang harus dijual agar kita dapat untung 18.000. Ini bukan 18.000 unit ya, $18.000 dengan harga $40. Ya udah, kita yang diminta adalah Q,